juga bergelut dengan Himata. Bahkan beliaulah yang memberikan nama ladang Himata, bukan hanya pendiri sekaligus memberi nama ladang Himata Mbah Jeni Suro. Dan yang saya hormati orang tua saya Mbah Basro. Sakjane lak nang Jawa pun asal gelar Kiai Basro. Nak teng mriki tasik dereng. Butuh perjuangan keras Pak dadi kiai nang ibadah. Nggih, ora ujug-ujug teko dadi kiai penak men. Kan dhisik di masyarakat. Lha engko sing wae gelar masyarakat. Ora ujug-ujug teko aku dadi kiai. Bosok bro kayak mana bro? Liwat arah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rutinitas kita malam Senin kita jalani lagi, kita thalabul ilmi bersama-sama, kita menuntut ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat bagi kita, umumnya bagi masyarakat Himata dan warga Kota Makassar. Salawat teriring salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua nanti, karena mulai pagi Pak, bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, menjalankan sunnah Rasulullah. Insyaallah kita akan diakui nanti sebagai umat Muhammad, dan insyaallah kita juga semangat mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, sebelum kajian ortopedi kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan karena ini menurut saya sangat penting, bahwa insya Allah dalam waktu dekat tanggal 17 Agustus itu tanggal berapa Pak? Siapa yang tahu Pak? Oh alhamdulillah, bisa semua bapak sudah ngerti ya ini. Tanggal 17 Agustus tanggal berapa? Jadi sampaikan, insya Allah kita nanti bersama-sama di Jinik Tawasa, tempatnya di Gua. Katanya besok Pak Bagus akan membawa media yang akan meliput kita semua nanti. Media asing atau media elektronik insya Allah juga akan hadir, termasuk media massa ya kurang Pak. Bos media massa yang akeh insya Allah juga akan hadir, dan nanti insya Allah juga akan hadir dari Warta Sulsel akan meliput kita semua. Jadi saya berharap semua warga Himata ikut serta bersama-sama kita hidup ini di negara Republik Indonesia. Kita harus bisa menghargai para pejuang-pejuang kita. Kita juga bisa harus menghargai para pendahulu-pendahulu. Karena kita bisa hidup ini Pak, aku Pak, kalau kasar di atas mayatnya para pejuang-pejuang kita. Iya dong betul. Aman pikir kiamat. Beliau berjuang sungguh luar biasa demi anak cucunya. Sekarang yang menikmati kita semua. Padahal kita ini baru dihantarkan ke gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Baru dihantarkan, tapi jenengan kan sudah menikmati kemerdekaan itu. Ngaji bebas. Yang penting orang tua kancane. Mau berdemokrasi sudah bebas. Pokoknya ya alhamdulillah. Pokoknya semuanya kita sudah diberi kesempatan oleh pemerintah, dan kita harus mendukung pemerintah, dan kita harus juga paling penting memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, adinda saya Tolib, Mas Tolib Diwongi sama Pak Dowi telah berjuang kesana kemari, pontang-panting kiri kanan. Beliau mengumpulkan dana. Dana ini tujuannya untuk apa Pak? Untuk menyenangkan bapak-bapak, bukan untuk Pak Tolib. Dana ini tujuannya untuk memberikan hadiah kepada bapak-bapak ibu sekalian.
Karena Pak Himata belum mampu, Pak. Jadi warga Himatanya yang kaya-kaya akhirnya Bapak Tholib datang ke rumah menggali dana, terkumpul dana 6.820.000. Terima kasih Pak Tholib. Pak kurang ke ya lo Pak Tono. Terus selanjutnya infak yang 10.000 setiap malam Jumat. Kita pada malam ini terkumpul hampir kelihatan Pak Tholib. Tak tulis 6.774. Padahal 4.774.000. Terima kasih kepada ketua-ketua majelis taklim yang telah antusias, yang telah sepakat menyampaikan ini kepada masyarakat. Jangan bosan-bosan menghimbau untuk kebaikan kita semua. Jangan bosan-bosannya mengajak untuk membesarkan organisasi ini. Sama ngurusnya itu Pak. Pun Bapak-bapak Ibu sekalian saya hormati, penyampaian yang ketiga, insya Allah kita akan menggelar peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW di tanggal 30 September. Sudah sepakat sama Pak Kiai Said Agil Sirot dari Jakarta. Kendalanya cuma 3 Pak. Kalau seandainya nanti gagal datang ke Himata, tapi insya Allah Pak Ustadz Saripan sudah berjuang sepenuh hati, tenaga, pikiran, usaha, dan uang juga korbankan beliau untuk mengirim utusannya untuk menemui Bapak Agil Sirot. Mudah-mudahan perjuangannya Bapak Saripan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bosku. Alhamdulillah. Oke. Kalau seandainya gagal ke sini, insya Allah ada 3 hal, ada 4. 1 dipanggil Bapak Presiden, yang kedua dipanggil Panglima TNI, yang ketiga dipanggil Menteri Dalam Negeri, yang keempat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang gagal. Kita semua sudah berusaha, sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau seandainya nanti toh ada kegagalan, bukan kegagalannya Pak Saripan, tapi kegagalan kita semua. Insya Allah, tapi tidak akan gagal. Ya. Donga penting Pak. Aja germek ngomong donga tok Pak, harus dijalankan. Pak ngomong donga tok gampang, harus dijalankan. Insya Allah kita akan 17 Agustus besar-besaran, Maulid pun akan besar-besaran. Sekaligus haul para pendiri Himata dan para tokoh-tokoh Sulawesi Selatan nanti malamnya. Dan kebetulan ini ada saudara kita sekali lagi yaitu Bapak Bagus, nanti akan membantu kita untuk menyambut kedatangannya dan lain sebagainya. Beliau kalau tidak salah kemarin itu saya lihat postingannya Ketua PP Ansor Aros. Kalau urusannya Ansor kalau NO kan gampang, masa bingung dengan Pak. Salah aman ya. Lah NO ora gelem tandangi dhewe. Ya benar? Iya. Apa susah-susah. Bapak-bapak ini yang saya hormati, itu mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan, dan lanjut untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kiai Roman Sotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan wa salatan ala hadrati habibina wa syahidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa awliya subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illa huwa sallallahu muhabbibin wa sallallahu bi sabilillah rabbil alamin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa sallallahu wa dirjina wa ta'ala من البحر وادي الأستاذ وأستاذ أستاذ والمشيخ مشيخ مشيخنا القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأوقاتنا الأحياء منهم
والأرض شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para muta'alimin, muta'alimat yang kami hormati. Minggu yang lalu Ustadz kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang sifat rakus dan tamak. Ya, paham ya? Alhamdulillah, paham Ustaz. Ternyata sifat rakus dan sifat tamak itu Bapak Ibu ada penangkalnya, ada penawarnya. Di sini dijelaskan penawarnya sifat rakus dan tamak itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama yaitu adalah sobar. Yang kedua ilmu. Karena ngaji itu penting, ilmu, dan yang ketiga yaitu adalah amal. Yang dimaksud dengan amal ialah hikmat dalam kehidupan. Perbuatan yang dimaksud perbuatan tentang sabar menghadapi rakus dan tamak yaitu adalah hikmat dan irit dalam pembelajaran. Barang siapa yang menginginkan sifat qanaahnya menang, artinya kita dapatkan sifat qanaah, hendaklah dia menghemat pengeluaran dan pembelajarannya. Jadi nak pengen qanaah iso kecekel, hemat, butuh hemat, dan tidak menginginkan nikmat orang lain. Insya Allah kita terima adanya apa yang sudah diberikan oleh Allah pada kita terima dan tidak ingin nikmat orang lain. Kalau sudah demikian, tentu qanaah akan bisa kita dapat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda begini, at-tadbiru nisful ma'isyati. At-tadbiru, utai perencanaan. Segala sesuatu harus kita rencanakan. Kudu ono perencanaan itu Bapak Ibu. Agak direncanakan moro-moro ya oleh tapi jarang. Yang berhasil itu harus ada perencanaan. Perencanaan adalah setengah dari penghidupan. Nisful ma'isyah. Ya, jadi harus segala sesuatu direncanakan. Yang dimaksud dengan sobar di sini adalah memperpendek angan-angan agar diri kita tidak goncang karena terdesak kebutuhan yang diakibatkan dari ulul amal tersebut. Kadang awal ini gak sesuai Pak ya. Punya pendapatan sekian tapi angan-angan itu akhirnya yang mumet dewi, stres akhirnya. Jadi kita harus sabar terima apa yang telah diberikan Allah pada kita saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah seseorang mengetahui dan meyakini bahwa qanaah itu akan membawa kemuliaan dan membebaskan diri dari meminta-minta. Dan rasa tamak itu merupakan suatu kehinaan. Dengan demikian ia akan selamat. Nah, para bapak sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan kaji tentang penawarnya sifat rakus dan tamak tersebut. Oleh karena itu, pada beliau bersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berdoa, Bapak Ketua Umum serta jajaran yang hormati, Bapak Yai beserta sedanten asatidzah yang berdoa, para bini sepuh, para penasehat, khusus Bapak pendiri, Haji, Kaulul Mati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kita haturkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah hampir 17 Agustus. Riyen sing tasih alit dereng nate lomba makan kerupuk, saged makan kerupuk. Dek wingi enten titipan pertanyaan tapi ini masih dalam mukadimah ya boleh. Tat niku hukume piye nampa hadiah 17 Agustus. Santai aja lah bro. Di mata ini pokoknya aman lah. Hadiahnya jelas-jelas halal. Bentuk hadiah niku kan yang ketiga no? Yang pertama hadiah ingkang haram boten pareng diterima itu adalah hadiah yang didapatkan dengan cara apa? Dengan cara perjudian, mirip dengan transaksi perjudian. Piye carane dipungut iuran sedanten, terus mengke yang dipungut iuran itu tadi kemudian ikut berlomba semuanya, yang kalah tidak dapat apa-apa, yang menang yang dapat hadiah. Nah itu masuk dalam kategori qimar, masuk dalam kategori undi nasib. Itu termasuk undian yang seperti itu termasuk maisir, ya, perjudian. Itu buatan dan kita aman toh, betul lebih kita. Nah yang nomor 2 itu adalah hadiah yang wujudnya itu hibah. Hibah itu ada sponsor atau donaturnya, kita mainnya. Jadi aman, sangat aman yang nomor 2 ini. Mungkin bapak-bapak yang semangat ya, lek lomba ya, tarik tambang ya, ini masih ada waktu sekitar 5 hari untuk memperbesar otot, latihan strength ya. Nanti bisa fitness riyen. Ngangkat ibu ini kumawan ora usah ngangkat bener ya. Ya. Peregangan ya, kesannya ototnya nanti biar itu sudah halal, jelas-jelas halal. Nah, ada undian yang mubah. Undian yang mubah itu contohnya adalah undian-undian nggih kados undian-undian BRI, undian-undian giveaway, undian giveaway yang baik oke. Yang bukan kan ada giveaway itu dikai hadiah, sebenarnya dikasih hadiah motor sederhana tapi suruh kasih testimoni ngomong kalau motornya baik dan sebagainya, itu tidak boleh. Dan hadiah-hadiah seumpama beli kopi kapal api berhadiah motor, nah itu boleh. Yang diberikan hadiah itu adalah keuntungan produsen, keuntungan perusahaan dari hasil penjualan. Bukan terus kemudian awake dhewe dikon nglumpukne duit dikasih hadiah. Nah, amannya kita yang nomor 2. Amannya adalah hadiah yang akan kita gunakan nanti dalam lomba itu adalah hadiah hibah. Ada donaturnya, ada sponsor. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya. Salawat dan salam mugi-mugi tetap atur kunjuk dumateng Nabi Muhammad. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Di mana Kanjeng Nabi itu adalah contoh kita dalam bermasyarakat, dalam ngaji, dalam sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai rakyat juga. Nah, mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca pada malam hari ini, mungkin
kita diizinkan oleh Allah untuk dekat-dekat saged sowan teng kene Kanjeng Nabi nggih teng donya nggih teng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau sampun diaturkan sudah disampaikan oleh Pak Yai, at-tadbiru nisful ma'isyah. Dengan bersani lho nggih. Ini kitabnya kitab tasawuf. Kitabnya adalah kitab tasawuf. Kemarin katanya ada yang komentar di apa namanya di YouTube, orang yang belajar tasawuf di pagi hari dungu siang harinya. Ya sing dungu kowe ya yang ngoten ya. Ini memang ya setiap apa namanya setiap pergerakan itu kan nggih ngoten. Lek sing paham mengerti, lek sing gak paham nggih wis ngoten niku. Kitab kita adalah kitab tasawuf yang notabene kalau kitab tasawuf itu tidak ada namanya istilahnya itu hitung-hitungan. Kalau kita membahas tentang fikih itu kan fikih itu masih berbicara tentang ya namanya syarat dan rukun. Berarti masih bahas syarat, masih bahas rukun dan sebagainya. Kalau tasawuf itu kan lebih kepada hati, lebih keikhlasan dan sebagainya. Tapi jenengan persani Imam Al-Ghazali itu mengangkat khobar diaturnya bahwa at-tadbiru nisful ma'isyah. At-tadbiru nisful ma'isyah. Mengatur, merencanakan atau perencanaan itu adalah sebagian dari kesejahteraan. Sebagian dari kesejahteraan. Nah, jadi kalau di sini ada orang ahli tasawuf katanya zikirnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, bahkan wis nglakoni renorno. Tapi kalau dalam ngatur keuangannya mboten saged, berarti tasawufnya masih dipertanyakan. Nggih. Lek tinggi rono rene nggih kuatah, tapi giliran majelis taklim waya nampa melayu. Urung siap. Waduh, nggih. Ya alon-alon mawon nggih, mboten nyindir namung nabrak. Merencanakan sebagian keuangan. Kenapa kok tidak siap? Lan ibadah lho mboten siap. Ya artinya kalau dalam kondisi dalam kondisi masyaqqah nggih monggo. Tapi kalau dalam kondisinya longgar kan kita tidak seperti itu. Nah, bagaimana Islam melihat atau dalam ilmu tasawuf itu membahas tentang merencanakan segala sesuatu. Dengan persani, sesuatu yang tidak terencana itu biasanya dia akan gampang rusak, tidak terprediksi dan sebagainya. Nah, obatnya tadi diatur nih kali Pak Yai ada 3. Satu obatnya ya, obat itu tadi 1, 2, 3. Yang pertama adalah sabar. Tidak ada obat yang paling bagus ya wabasyiris sabirin itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu wujudnya ada 2. Sabar kopi kali sabar KFC. Iya kan? Yang pertama adalah sabar sebab ada namanya kesadaran, ada namanya yaqadhah, kesadaran. Niki ndang selamat kalau ada masalah-masalah. Yang kedua, sabar karena insiden atau apa istilahnya, sabar karena terpaksa. Niki nggih selamat. Sabar karena sadar juga selamat, sabar karena terpaksa juga selamat. Contohnya tadi sudah disampaikan kali Pak Yai toh, qanaah itu ada 2. Qanaah yang pertama, qanaahnya orang kaya, memang kondisinya ada, terus beliau hidupnya sederhana, itu qanaahnya orang kaya. Nah, awake dhewe wis ngomongin muluk-muluk ritek nggih mboten napa-napa, yang penting belanjanya jangan muluk-muluk. Kalau belanjanya berlebihan, wis omongannya berlebihan, terus kemudian belanjanya berlebihan, itu yang repot. Tuh, ternyata pemasukannya tidak sesuai. Penalon-alon. Kesabaran itu ada karena kesadaran dan ada keterpaksaan. Tapi kesabaran yang paling cepat itu adalah ketika dia berkomunitas berjamaah atau berkomunitas berjamaah.
Seperti kita yang berada di kebun himata, itu namanya berjamaah. Arep yak-yakan kan isin, kan di sini kan crazy rich-nya ada. Dulu-dulu ngejak mangan ini kan crazy rich kan. Koncone telepon mangan, mangan. Sore esuk rawan dan sore kok ini mah. Tidak disebut itu kan crazy rich. Seperti itu. Enggak, itu bagus loh. Jaga hari sarang-sarang ngulek sambel nggih sarang-sarang, Masya Allah. Kita lihat ininya loh, positifnya nih. Dari ugal-ugalan kan bisa saja beliau ngejak keluar ke sana, pergi ke satu tempat, terus makan-makan di sana. Nah, tidak diliput dan sebagainya. Nah, ini loh berjamaah. Ya Allah, rencang-rencang sing sugih mawon gahari podo, nguleke podo, bahkan melayu neng pasar dewe, golek ne banyu, golek ne uyah, budal dewe. Mosok aku sing sederhana ini arep yak-yakan kan ngoten. Itu yang paling cepat sekali. Sing dadekne cepete sabare orang, mempercepat sabarnya orang itu adalah ketika dia berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang sabar. Yang nomor 2 itu tadi dikatakan adalah amal. Niki yang berat, praktek. Mengamalkannya bagaimana? Amalnya ada 2. Yang pertama iktisod, kalau bahasa di kitab ini kau iktisod. Iktisod niku lawani isrof. Isrof. Isrof pakai sin, bukan pakai sod nih. Isrof. Iktisod niku sederhana. Isrof niku boros. Angel loh niki dicakne benar-benar berat. Bahkan nggih jenengan tersani yang kita makan niku luwih akeh sing dibuat napa luwih akeh sing dimaem? Sing dibuat. Mboten Ustaz sak piring tak entekne kabeh, tapi ngisingmu sedina ping 3. Nggih to? Dibuat kan niku. Kadang-kadang ngisinge ping 5 barang. Padahal kalau kita belajar tasawuf, orang itu kalau seminggu ngisini pisang jereke buang-buang waktu. Belajar tasawuf. Ya alon-alon nggih. Lah, piye carane ben ora patek ngisingan? Bagaimana caranya biar tidak gampang berak? Bekerjanya, nggih. Makannya banyak boleh, tapi kerjanya yang kuat. Nek mangane wis mangane akeh, ora tau kerja, sebentar-sebentar rebahan ngisingan, waduh. Bukan mulazamatul masajid tapi mulazamatul hamain, orang yang menepati kamar mandi. Nah, amal yang pertama adalah sederhana. Ngomong penak sederhana, tapi kasus nyatane kita tidak bisa tidur tanpa Pak Tole, tanpa AC. Di sini kan ahli AC-nya Pak Tole. Tidak bisa, apalagi namanya, di rumah tidak nyaman kalau seandainya tidak ada Pak Darmaji, musikan, masak musikan, tutulan musikan, diet, wisone gede-gede cik kupingnya disumpel ya Allah. Tapi ya wis ben lah, santai saja. Amalnya yang pertama adalah iktisad dan israf. Setelah orang itu bisa hidup sederhana dan menghindari keburukan, maka akan muncul hati yang namanya qanaah, menerima apa adanya, yang disebut dengan qanaah. Lihat nggih, qanaah niku barengan kali istighna lho nggih. Bene kadang-kadang nulis sarap bareng. Qanaah itu barengan kali istighna, ghain nun ya ghina sumugih. Berarti di sini dinamakan qanaah kalau cukup. Cara cukup bagaimana? Gini wau qanaah iktisad, kemudian qanaah niku istighna, menganggap cukup. Kemarin kita belajar bagaimana menunda belanja. Terus kemudian apalagi? Belanja hanya yang dibutuhkan. Besok niki kan wis ngoten niku, ora butuh apa-apa
Kula ningali ibu-ibu niku tasih niku sak rak tas ngono mbiyen. Lemantune nggih ngoten. Wah, masyaallah. Bapak-bapak nggih ngoten. Gitu. Sendale kuwatah. Makanya lek buangga kan kita bilang kadang-kadang ketika di Jawa ditanya, kalau di Makassar itu tidak ada sendal hilang. Lah iya. Lah wong kabeh sendale semono mbiyane nggih. Di mata tidak ada sendal hilang. Kalau sendal hilang di mata memalukan. Iya, bapak-bapak itu sendalnya banyak, sudah sepatu kerjanya ada 2. Ya. Padahal nganggone sikile namung loro toh. 2 set. Nanti ada sendal kondangan, ada sendal ke masjid, ada sendal mengaji. Weh, Masya Allah. Sembuh lah, Masya Allah. Bon, ala-ala. Yang dibutuhkan, oleh-oleh, ngoten niku oleh kan. Yang penting kan dek ini sih penting dalam sholat kan. Yang sudah pernah digunakan sholat, karena satu sholat dibanding dengan kendaraan yang paling mewah, rumah yang paling mewah, sendal yang paling mewah, baju yang paling mewah, itu tidak akan sebanding dengan sholatnya yang 2 rakaat ini. PD-nya kita di situ. Bon, berikutnya yang terakhir bagaimana? Namanya an-nasyat fil khirfah, an-nasyatu fil khirfah, an-nasyatu nasyatun nasyafon itu artinya semangat. Fil khirfati dalam bekerja. Wong tasawuf niku kudu rajin. Lek munggar nganggur niku bukan tasawuf. Rajin bekerja. Jenengan pirsani, Imam Daruqutni, ahli hadis. Daruqutnin, darun omah kutnin kapuk. Daleme niku berarti kathah kapuke. Beliau ahli membuat kasur, membuat bantal, membuat segala, memintal benang. Itu Imam Daruqutni. Syekh Sirri As-Sakoti, Syekh Sari As-Sakoti, ahli pemandai besi. Ya. Kadang-kadang lek tidak Ustaz ahli apa? Ahli umum. Remek gitu. Wes. Yo ben. Kulo nggih punya pekerjaan nggih. Alhamdulillah. Dengan peralatan-peralatan yang ada sekarang itu, selain umum ya kita punya pekerjaan. Jadi yang niku elek-elek itu yang lek berdamel boten gadah-gadah. Jelek-jeleknya orang itu kalau tidak punya pekerja. Jadi, sesederhana pun apapun status kita bekerja, niku lek saged bekerja niku mulya teng ngarsane Gusti Allah. Dah niki nggih ada 3. Iya, terkait itu Pak. Coba kayak coba aku kok. Iya. Oke, Harus rajin bekerja. Masalah hasil kan bukan kita toh, gitu. Pinten hasilnya bukan masalahnya kita. Tapi kalau tidak bekerja itu yang jadi masalah bagi kita. Nah, yang terakhir tadi adalah ilmu. Ilmu tentang apa yang kita pelajari? Ya pastilah ilmu tentang sabar. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bekerja. Ilmu tentang apa lagi? Tentang ilmu napa jenenge? Ilmu dalam qanaah dan yang lain-lain yang diperlukan dalam. Nah, kalau sudah ada kesabaran, sudah ada amal, sudah ada ilmu yang kita lakukan minimal repetitifnya niku pengulangannya itu adalah 1 minggu sekali. Mriki kan buatan hanya 1 minggu, malam Jumat pun ngaos, ibu-ibunya nanti di malam Rabu, malam Kamis yang ngaji lagi, bapak-bapaknya kalau sholat Jumat dia ngaji meskipun sambil tidur dan bermimpi, ya. Kadang ada yang tidak berangkat juga, ya. 1 minggu 1 kali dengan pengulangan terus menerus, ini loh yang disebut dengan merencanakan. Kalau ini sakit dia dilakoni benar-benar, insya Allah hidupnya pasti sejahtera. Penak toh kalau ada orang datang teng jalan bakti terus kemudian mengadukan nasibnya, Ustadz urip kula kok ngene-ngene ae. Dadi lek kula terus kemudian mencap-mencap jenengan mesti pirsa lah nggih. Lho jawabane wis dituduhne kok. Nggih, ngaji sudah dijelaskan seperti ini kok jek teko. Kowe iki berarti kutuk marani sunduk. Artinya apa? Mau saya weleh-welehkan di sini. Ya jelas-jelas toh, jenengan wis pirsa toh, lek masalahnya tentang maisha di sini. Jenengan sing bolong kan ngoten mawon.
Lha kok ngentek-enteki beras kali ngentek-enteki napa? Menghabiskan gula dan kopi jenengan yang dibawa ke sana. Cukup di sini gula kopi masuk kulkas. Pahalanya lebih banyak. Lek teng mriku keur diombe kula paling. Lek teng mriki diombe wong 100 boy bayang. Saben 100 sak kelebukan itu lamanya orang minum kopi dahar jajan iku kawan dosa dinten. Lah lek saumpami pas dahar Mas Kamit, Pak Nur, Pak Ustadz Sarifan niku salate 40 dina nggih 0 sekian persene jasane jenengan ngopek nih, jasane jenengan memberikan hidangan kan lebih gagah. Nggih. Ya, pun alon-alon. Jadi di sini tadi tentang at-tadbiru nisful ma'isyah. Merencanakan itu adalah bagian dari kesejahteraan dan kesejahteraan itu adalah modal untuk bertasawuf. Wallahu a'lam. Hajinya saya tapi prakteknya sudah. Hajinya malam-malam tapi teman-teman ini sudah mempraktekkan semua. Katanya merencanakan bahagia sudah direncanakan, berdirinya ibadah sampai aturan dan lain sebagainya direncanakan. Alhamdulillah. Terus masalah jamaah mau yang mono, wong dicelok wong mangan, ora piye gari mangan tok. Terus enek sing nyambel, iwak ya Pak Totek tuku dhewe dari mangan. Ora piye daripada pokoke aman. Bapak-bapak Ibu sekalian saya hormati, kira Pak Yadi, uang sedekah subuhnya Pak Yadi 1.180.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Tono pada malam hari ini dapat suntikan dana 1.180.000. Kena dinyambuni wong loro sito murah ya 110. Terus selanjutnya ke pertanyaan, kayaknya temanya pada malam hari ini sungguh sangat menarik. Jadi kalau bisa sesuai dengan tema ini. Nanti kalau yang di luar tema agak di belakang aja. Monggo, silakan. Sen badhe angkat 1, 2, 3 bar. Oh, siap, Pak Olip ya. Alhamdulillah, Pak Olip. Belum kok. Mungkin di luar tema Bapak. Iya. Itu yang lalu itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz. Tapi seandainya nih, boleh tahu? Seandainya ada seorang lagi mau kasih suguhan ke suaminya, tapi dicicip dulu, ini dimakan dulu setiap apa yang disuguhkan. Nah, itu istri termasuk istri yang kurang ajar atau bagaimana? Ini seandainya karena belum pernah lihat kenyataannya. Yang kedua, doa kunut di dalam sholat fardu selain sholat subuh apa diperbolehkan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, tenangnya ya sebenarnya Pak Kolek lah. Enjoy. Mungkin sini balik. Ya. Oke, Bu Dokter siap. Oh, tasnya Pak Bowo tasnya. Cita Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Mau bertanya tentang kabar Pak Ustadz. Jadinya saya kan psikiater ya Pak Ustadz. Banyak mendapatkan pasien-pasien yang mengalami gangguan mental. Nah, dari pasien-pasien saya itu
banyak yang setelah saya tanya kan dia menyimpan banyak luka sebenarnya, Ya. dendam perasaan, dendam marah misalnya, itu dari kecil memendam kecewa dan lain sebagainya karena alasannya sabar Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sabar itu seperti apa? Apalagi misalnya pasien saya itu mengalaminya dari kecil. Jadinya bagaimana mengajari sabar itu pada anak kecil pasti kan akan berbeda ya. Sabar yang seperti apa pada anak kecil, kemudian pada orang dewasa sabarnya seperti apa. Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sudah mantap ya. Wah, jenengan sias dulu. Monggo. Ya, tadi aku dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini lanjutannya minggu lalu. Minggu lalu Ustadz menjelaskan tentang hisabnya baju dan kendaraan. Sekarang yang saya mau tanyakan, apakah ada bedanya hisabnya baju, tapi bajunya beli sendiri Ustadz sekarang, bukan dikasih orang, beli sendiri. Apakah ada bedanya hisabnya baju yang murah sama yang mahal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari koyo ngono. Mesti yo beda. Larange duwe akeh lak murah duwe sithik. Ngono sampean takon ya. Tapi secara ilmiah beliau yang menjawab, tak guyonane kan. Santai Pak menurut saya. Oke. Sampai di situ Pak Nurul. Oh jajal. Jajal oleh orang. Jajal oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kemawon. Profesi. Apakah profesi penceramah itu termasuk pekerjaan? Karena ada orang yang pekerjaannya hanya ceramah. Waduh. Padahal ceramah itu menurut saya itu angel Pak. Boleh kita beda itu angel. Apakah itu termasuk pekerjaan? Hanya itu saja. Ya. Yang kedua, setiap nabi itu pasti cobaannya paling berat. Saya tuh ingin melihat, ingin mendengar cobaan nabi yang paling sugih niku sinten niku? Ya, Nabi Sulaiman. Sugih niku kepengin kula cobaane berarti kados napa? Ya niku. Ya berkata Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja Pak. Nah, simpen iki walaupun selain Pak Yai juga boleh. Bapak Yai Sodik ajeng anggapi masalah pertanyaan tadi. Pak Bagus, Pak Ustadz Sariman, dengan sama Pak. Nah, Haji Ali, badan murah Pak Yai, badan murah Pak Yai. Ini nasib junior ini ngeten iki ta. Di Plekoto. Ya, alhamdulillah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri yang memberikan suguhan kepada suami kemudian mencicipi dulu itu bagaimana? Innamal a'malu binniyat nggih. Ngoten mawon. Lek nyicipi krana arep ngracun ya berarti dosa. Ya siapa tahu dikasih CTM biar dia tertidur kan, enggak kelayapan bengi. Ya dikasih obat tidur. Akan baik. Nggih.
Nah, apabila seorang istri itu kemudian menyuguhkan makanan, dicicipi lebih dulu, ta'adduban wa takhalluqan, karena adab dan akhlak untuk memuliakan suami, berarti itu min akhlaqin mahmudatin, min akhlaqin mahmudin, termasuk dari akhlak yang baik. Tepuk tangan. Memastikan loh, segala sesuatu yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh suami itu adalah dalam kondisi rasa yang baik. Kalau tapi nak jamnya saat ini tinggalnya kali kalau saya jalan ya. Nah, itu bukan mencicipi. Namanya menggasak. Nggih, Masya Allah. Yang kedua, Pak Tolib, doa kunut dalam sholat fardu selain subuh itu apa ada? Ada kalau kunut nazilah. Kunut nazilah itu bisa jadi karena ada wabah seperti COVID kemarin. Bisa jadi karena negara yang tidak aman, kados di Palestina hari ini. Nah, itu boleh menggunakan nazilah. Nah, kita yang di luar Palestina boleh enggak? Ya kalau mendoakan itu perbedaan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang meninggalkan. Tapi itu kan perkara sunnah saja, jadi aman, ya, insya Allah. Yang kedua tadi dari Ibu Dokter, ya, beliau, ya, Ibu Tuti, ya, beliau psikiater ya, Masya Allah. Iya. Iya. Ada psikolog, ada psikiater. Kalau psikolog itu lebih kepada kejiwaan, sama ya. Iya, kalau psikiater dokter. Yang kita ini kan diajari tentang psikologi pendidikan dan sebagainya, tapi bukan profesi. Untuk mendapatkan profesi itu angel, gitu. Seumpama sudah kuliah jadi di jurusan psikologi itu tidak bisa langsung praktek. Ngajar saja boleh, tapi menerima pasien tidak boleh. Harus melewati beberapa step-step lagi. Jadi seperti itu mekanismenya kurang lebih yang saya tahu. Bagaimana kita menghadapi pasien yang mereka itu memiliki trauma, ya. Dalam istilah Islam itu gimana? Segala penyakit yang ada di dalam batin maupun di dalam fisik itu yang mensebabkannya yang paling dominan itu adalah trauma. Okay. Nyapa wong laki-laki kok kejam sekali, itu ada traumanya. Trauma dari penghinaan di masa lalu, dia merasa tertekan dan sebagainya sehingga menjadi seorang suami yang kejam. Ya. Dia kemudian bekerja keras, itu ndadekne dirinya kaku. Jadi orang yang begitu keras pada hari ini itu sebenarnya kalau dianalisis, diteliti lagi itu ada yang menyebabkan. Begitu juga dengan penyakit fisik. Ya, tidak ada kecuali memang ada sebab yang panjang. Nah, sebab yang paling panjang itu yang sangat berbahaya adalah trauma dari amarah, emosi dan sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana pandangan Islam tentang masalah sabar? Kita mengatakan sabar mudah, tapi secara namanya kan sabar. Tapi kalau dirincikan itu seperti apa? Kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an itu kan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Konsepnya kan ngoten. Yang pertama itu kalau dia dalam kondisi marah ini kan normal. Wajar, seorang ketika tersinggung dia marah, kecewa, sakit hati dan sebagainya, ini adalah normal. Tetapi ayat menyambungnya wal kadhiminal ghaidha, tetapi wal 'afina 'anil nas. Ada kata-kata segera melepaskan. Dalam artian di sini memaafkan. Cara memaafkan itu macam-macam. Ada yang diikrarkan, ada yang dilupakan. Tapi kalau masih dikenang berarti belum memaafkan. Saya diajari Gus Dur, Ustaz, di acara Kick Andy itu bilang, kalau saya sakit hati tidak, ingat iya. Nah, itu kan statementnya Gus Dur, itu kan ya artinya kelasnya beliau. Awake dhewe tidak bisa seperti itu. Gus Dur ingat hanya disimpan di memori, kan ini ada namanya memori ya, di memori ingatan, tetapi tidak sampai ke dalam hati. Lah awake dhewe kan bah kabeh,
ya otak, ya hati ini jadi satu. Padahal ini sesuatu yang berbeda. Dalam psikologi pendidikan itu kita dikatakan ada namanya afkar. Afkar itu adalah pemikiran. Pemikiran ini beda, kerjaannya beda. Bahkan otak kanan, otak kiri juga berbeda. Di bawah otak kanan, otak kiri itu ada otak kecil. Dia tempatnya memori dan sebagainya ada di dalam. Nah, kalau ke bawah itu ada hati. Di dalam hati itu masih ada beberapa lipatan. Ada hati itu tersendiri, ada namanya jiwa. Jiwa itu berbeda daripada hati. Hati berhubungan dengan perasaan, jiwa itu dengan energi kehidupan. Ini alon-alon ya. Ini semua itu teori, saya ini kon delok tenanan dulu ya rapat ero. Gara-gara ya, gara-gara Bu Dokter ini kan. Jadi konsep sabar dalam Al-Quran adalah marah, kita diizinkan untuk marah dengan cara normal, akan tetapi segera memaafkan, melepaskan. Cara melepaskan yang pertama, kalau kita melihat dalam tafsirnya, melepaskan yang pertama itu adalah kemudian menyibukkan diri dengan hal yang menarik. Apa? Menghibur diri dengan perkara halal yang menarik. Penting niki nggih. Makanya jenengan jar niku lek bapak-bapak niku dolanan lemper teng mriku niku dimasak ning omah lho. Neng kono jek mangan neh. Gene nggih. Niku barang halal mawon. Daripada malah blakrah-blakrah pundi-pundi mboten genah. Nah, karuan golek kan gampang. Walah paling yo neng kono. Ya, menghibur diri dengan perkara yang halal dan menarik. Yang nomor 2, segera melepaskan memaafkan ini. Yang kedua adalah memang melupakannya langsung kalau mampu, langsung. Dengan cara apa? Dianggap tidak penting. Menganggapnya tidak penting, keinjak kakinya, alah musikil gampang diurut nih yo mari. Ngono mawon. Itu tidak mudah loh nggih. Alah dilokne paling lek cangkeme mingkem lek ngelokne yo mari. Ngono ngoten mawon. Kesel meneng dewi. Itu statement yang sederhana tapi ya memang berat. Tapi kita ilmui. Kan hakikatnya begitu. Makanya dikatakan sabru sa'atin. Kesabaran yang sebentar itu masya Allah. Orang emosi itu kan meletup saat itu juga. Lek iso sabar sebentar. Kesabaran itu hanya sebentar karena di sini tadi kita menganggapnya tidak penting. Yang nomor 3, 1, 2, 3. Yang nomor 3 itu mendekatkan diri, namanya teosentris. Ya. Teosentris. Teosentris niku kalau teo kita bilang teo berarti ketuhanan, keimanan. Sentris itu latar. Berarti apa? Tauhid, landasan tauhid. Allah dia bicara juga karena Allah, kalau dia diam juga karena Allah. Tidak mudah ya, pelan-pelan, karena kalau terapi ini prosesnya panjang ya. Sama orang itu kalau ndredegkan, dia tidak pede di depan publik dan sebagainya, itu terapinya kenapa? Dulu sering dibentak. Ya termasuk saya itu kan benernya gampang nervous aslinya. Ya, kakean digetak dhisik. Lha titik-titik goblok cengoh. Wis suruh norno dene niku. Kakean CP nggih. Kurang ngopi kakean CP. Itu. Jadi konsep dalam agama Islam kita adalah wal kadhiminal ghaidh, tapi disambung dengan wal afina, memaafkan. Suami dan istri dengan bersani nggih. Kalau kita tasbirkan lagi, kenapa suami dengan istri itu chemistry-nya semakin hilang? Karena dia belum memaafkan secara total. Ya. Nek diwarai kan begitu. Allahumma inni ushiduka anni radin. Ngoten niku ya. Lek ajeng tilem kan diwarai kan nggih. Diwarai kalih bahan niku. Gusti kula pun ngridani garwa kula. Jangan menunggu laki-laki kan. Kalau ingin perempuan masuk surga, kata Ustadz Dasat Latif, dia harus minta ridho suaminya setiap malam. Ojo ngenteni rijal. Okay. Sama konsep dengan anak-anak, ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah
besok gitu kan itu. Anak-anak jaluk lilane wong tua niku angel. Harusnya kita ini yang menjadi orang tua nglilani dhisik saderenge bocah itu. Nah, ngoten nggih. Itu sikap dewasa, kesatria dan sebagainya itu ada di situ. Mendatangi sebelum didatangi. You sorry no, kene kok dikon moro. Lah. Kek lakon apa to kowe? Model-model apa itu? Wis ora pantes tahun 2024 ndak pakai sistem-sistem yang seperti itu. Ya. Nanti dianggap pengemis dong saya. Wah, malu dong saya. Alah. Itu namanya trauma penyakit yang menyebabkan seperti itu. Kurang lebih begitu secara konsep ada. Ini ya, ini yang tambahan sedikitnya. Ini saya pernah mendengarkan makalah dari Profesor Dr. Haji David Yas tentang kesabaran. Ini Pak Yai, ini saya agak konsep betul belajar ilmu sabar. Katanya Pak Profesor sabar. Iya. Sabar itu harus bicara. Karena masalah itu harus didiskusikan. Kita berbicara stres. Harus didiskusikan. Sabar itu harus ngomong. Orang meneng. Woi Rono. Harus didiskusikan di antara keluarga. Itu konsepnya Profesor Dr. Dawat ini. Lanjut ya. Ya seperti itu nggih, Masya Allah. Sudah diperkuat dengan Bapak Ketua Umum sampai turun tangan menjawab soal. Luar biasa. Kita lanjutkan, nggih. Berikutnya, bagaimana tentang levelnya? Mengajarkan kesabaran bagi anak balita, mengajarkan kesabaran bagi orang remaja dan dewasa. Ya kebetulan kan kalau dibilang praktisi, nggih praktisi, kita juga praktisi memiliki siswa dan santri. Kalau pendidikan anak-anak melatih kesabaran kepada anak-anak itu yang pertama adalah dilatih dengan pelayanan. Anak-anak itu pelayanan, qudwahnya itu yang paling dominan. Bocah yang usia 7 tahun ke bawah, anak usia 7 tahun ke bawah dalam konsep Islam itu pendidikannya adalah perlakukan dia seperti tuan atau raja. Artinya bukan terus dituruti sabdo pandito ratu niku mboten. Diambil minatnya mana, senangnya mana, kita masuk di situ. Oke. Jadi kita masuk di situ, ketika kita masuk di dalamnya, dia akan mengerti, oh kenapa ya bapak sama mama itu kok lebih banyak menuruti saya dan sebagainya. Kalau ini rodok trauma ya, karena mungkin produk-produk kita dulu di usia-usia itu sering dibentak sehingga error. Padahal Sayyidina Ali ini kok dawuh ngoten niku. Yuswa 7 tahun niku lek saged ampun digetak saestu. Ini lagi kula terapne nggih teng anak-anak kula nggih. Sing spesial nggih ngoten niku. Jadi saya punya anak ber-ABK. Anak saya yang pertama itu ABK. Dia diagnosanya ASD dan ADHD. Dia ada autismenya, dia ada hiperaktifnya. Nah, ngoten niku. Nah, jadi kita ikuti ketika 7 tahun yang pertama. Nah, 7 tahun yang kedua di usia remaja, mengajari sabar mereka adalah dengan memilihkan beserta dengan pendampingan, masih dengan pendampingan. Jadi usia SMP ke bawah sampai usia 7 tahun itu didampingi, tidak bisa mereka suruh milih sendiri dari saged. Ojo ngawur, dan terus kemudian kita ini diajari, Ustaz, kalau di usia-usia itu ya sudah, dia kalau mau milih ke sana kita turuti. Bukan, itu ketika dia masih kecil kita turuti, kita ikuti, kita belokkan. Nah sekarang kita yang memilihkan, nak kamu harus milih ini. Pertimbangannya seperti ini. Coba dulu, kalau dia mau ngeyel, coba dulu, nak. Coba dulu. Karena konsepnya adalah kamu harus mencoba. Kenakalan itu di usia itu. Kalau sudah, nah masuk di fase yang ketiga, 7 tahun yang ketiga sampai usia 21 itu, kata Ali bin Abi Thalib adalah perlakukan dia seperti sahabatmu kan ngoten. Nggih, koyok konco. Ya. Kalau suruh bersabar ya bagaimana caranya bersabar ya kasih contoh. Kemudian kita ajak bicara, nak, kayaknya yang begitu itu tidak cocok deh. Nah, kayaknya itu tidak begini. Coba renungkan. Kira-kira bagaimana? Nah, kalau orang dewasa lagi berbeda. Kesabaran yang diajarkan kepada orang yang dewasa
itu lebih kepada penekanan-penekanan renungan. Ngomongi kita semakin sedikit dan dia yang harus lebih merenungkan. Tadi itu ada anak-anak Alfiyah di kelas saya, ini muring-muring. Ustaz, kita itu salah Ustaz. Salahnya kenapa? Ya karena Ustadz hanya mengajar menghafal, tetapi tidak pernah menerangkan, tidak pernah menjelaskan dan sebagainya. Terus mau kamu bagaimana? Ya dijelaskan dan diterangkan. Terus metode-metode sebelumnya juga begitu. Ya coba kita cek hasilnya. Yang metode-metode sebelumnya yang diterangkan masih ada ingatanmu enggak? Masih ada yang tertinggal dalam pikiranmu enggak? Enggak ada Ustaz. Coba ini di Eropa, enggak bisa Ustaz. Coba ini dibaca, enggak bisa Ustaz. Nah sekarang yang sudah kamu hafal, meskipun saya belum menjelaskan apa? Belum menjelaskan tentang apa yang ada di dalamnya. Yang penting kamu hafal konsepnya. Nah setelah dia hafal konsepnya, dia mulai merangkai. Oh ini adalah sebuah tools, sebuah metode. Ya kalau kita bicara bahasa akademis kan waktu itu, yo kadang-kadang lah, belum bicara begitu ya. Tools itu adalah sebuah cara, metode itu sebuah rumus yang digunakan. Ya memang alfiah itu rumus gitu loh. Nah kalau sudah dipakai, oh ternyata begini ya Tat. Ternyata simpel sekali. Iyo, sing penting kowe hafal dulu nak. Loh kan saya sudah tua kan, artinya kan saya sudah pernah menghafal. Ya kecuali kalau saya tidak hafal terus ngomong kamu hafal ya tidak bisa kan. Nah salah satunya adalah ketika kita menjadi pulau ini kan elek-elek jadi pembina di beberapa sekolah. Ketika kita berbicara itu ya, saya sudah melakukan loh, Bu. Coba dulu. Kalau belum dicoba jangan rewel. Nanti balik lagi. Kalau sudah dicoba baru datang ke sini kita evaluasi. Makanya di antara di antara pasien-pasien pulau yang di warkop niku ora tek wani lek pemane dolan teng bakti terus ngomong reno-reno ta. Arep curhat wis gak wani wis. Ya Ustaz Ali ngopo ajeng resik-resik. Ya wis ngono. Arep curhat mboten Ustaz. Lah ora wani kan, enggak berani. Oke, fi ayyi ardin tata'u fiha fa anta mas'ulun an islamiha. Jadikan kedatangan kita datang tok ngadeg tok niku wis dadi solusi. Walah, lek tekok laro wong kuwi kalau tanya dengan orang itu remek gitu. Kenapa? Paling juga yang dicari kesalahan saya, dan sebelum saya dicari kesalahannya, saya cari kesalahan saya terus kemudian saya perbaiki. Itu fungsi dalam psikologi pendidikan. Ya, jadi seorang ustadz itu tidak harus menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh santri atau siswanya. Akan tetapi setiap ustadz itu berdiri di depan kelas itu sudah jadi solusi untuk santri-santrinya, untuk solusi bagi siswa-siswi. Kedatangannya. Jadi konsepnya tadi 7 tahun kalau secara Islami yang pertama 7 tahun yang pertama itu diperlakukan dalam minat dan bidangnya, makanya learning by playing. Setelah itu baru learning by doing. Terus kemudian yang ketiga, mateng toh. Learning by talking itu yang ketiga. Kari-kari ini betul apa-apa nggih, kula minta izin karena mengimbangi dokter nggih. Ya. Santai bro. Setelah ini kita ngopi. Iya. Ya, itu kan kita bicara konsep. Yang paling penting itu adalah prakteknya, gitu. Yang penting praktek. Orang ke dokter itu yang penting obatnya, dokternya atau sembuhnya? Hah? Sembuhnya. Orang ke madrasah itu yang penting santrinya, ustadznya, gedungnya atau ilmunya? Ilmunya. Gedung boleh rubuh. Seperti Ka'bah yang pernah rubuh. Guru boleh mati seperti Nabi telah wafat meninggalkan kita. Santri boleh berganti tapi ilmu harus tetap lestari. Niku gawe Imam Ghazali. Gue pikir aku neh kok pengen. Kulo iki asli, saya ini orang plagiator ahli ya. Plagiator tukang niru-niru nggih. Niru wis kur maca ngeten. Mangane lek diundang ceramah waktu kandhani, "Ustaz nanti ada ceramah ya." Lah aku bingung.
Aku nggawe ceramah aku gak tak iso lek jagongan pinter apa meneh lek dikai sego. Loh, lancar. Apakah ada hisabnya baju yang dibeli sendiri meskipun itu murah atau mahal? Hisab tetap ada. Wa yas'alunaka 'anin na'im. Konsepnya di situ. Tetap ditanya itu tetap. Yang namanya ditanya, ajeng teng pundi Pak, ajeng teng pundi Mbak, mau kemana Ki, mau kemana? Kan hanya ditanya. Ya kalau ternyata bisa dipertanggungjawabkan ya aman, tapi kalau tidak dipertanggungjawabkan kan berarti singgah dulu. Oke. Wa yas'alunaka 'anin na'im. Jenengan pirsani ya, ulama-ulama Mekah Madinah dengan ulama Indonesia itu ada perbedaannya. Ulama Indonesia itu lebih menekankan nggih Yaman dugi mriki, lebih menekankan kepada kejernihan kemurnian. Termasuk nggih para ahli filsafat timur dan filsafat barat. Itu juga begitu. Kalau kita orang timur itu lebih kepada kejernihan, kesejatian, pemahaman, kesejukan, kenyamanan, kebijaksanaan itu ada di tempat kita di timur, tapi kita kalah dalam kemajuan teknologi dan dunia. Kalah kita. Nah, sedangkan kalau orang barat itu lebih kepada pengembangan. Yo, kalau kita belajar tentang ilmu agama berarti implementasinya, prakteknya dalam keseharian bagaimana, yang menunjang kepada kemajuan pendidikan bagaimana, yang menunjang kepada hal-hal yang sifatnya teknologi seperti apa, ngoten. Makanya kalau ulama-ulama yang Arab kesana itu pakaiannya keren-keren. Jubahnya nyuwun ngapunten nggih. Jubahnya itu harganya minimal 60-an juta niku. Saestu. Kula ada beberapa tamu yang kita temani itu kula jajal kula scan kan, sekarang kita itu kan kalau ngecek apa-apa kan bisa di-scan kan. Jadi bandrol bajunya itu ketika mau di laundry kula scan. Oh, baju yang seperti ini scan, dicek saja. Oh, kan ada Google Shopping kan, diklik saja shoppingnya kalian, waduh, swidak yuto rek. Itu baru baju bagian luarnya, gamis bagian luarnya. Imamahnya itu beda lagi, ridaknya beda lagi. Bayangkan, awake dhewe iki ngangge klambi regos jutaan wis kitab titik. Sik kalah kalian yang niku. Saestu. Tenanan, wis ngangge klambi ada tulisannya R ngene wis koyo woi ngene ya. Ki opo to cah. Itu ya. Iku lho klambine tiang-tiang Arab niku masyaallah. Dan itu ternyata yang biasa. Ada lagi yang pernah saya scan. Ya niki cerita mawon. Kula niku terakhir rodok nakal asline. Apakah benar karakter ulama itu berbeda? Sejak dulu nggih ngoten. Nabi Yahya dengan Nabi Isa juga begitu. Nabi Yahya niku dakwahnya kepada orang-orang yang top-top sehingga pakaiannya Nabi Yahya itu glamor saestu. Jos niko, tapi kan Nabi Isa niku dakwahnya sederhana dan sebagainya sehingga pakaiannya sederhana. Niki nggih. Sing penting pemanfaatannya. Monggo pakai yang mahal atau yang murah, klambi sumbangan nopo klambi tuku dhewe, sing penting manfaatnya. Oke, wis kula wis mesake wis klambine elek sumbangan bisa. Lagi dalam lagi niku bisa elek sumbangan bisa. Ngode. Dan kita lanjutkan. Ustaz Nurul, profesi penceramah apakah pekerjaan? Hukum asalnya tidak boleh, ya. Yang boleh diambil ujrohnya itu tukang ngajar Quran. Ceramah itu tidak bisa dijadikan mahar. Yang bisa dijadikan mahar adalah mengajar ilmu Al-Quran. Seseorang yang mengajarkan ilmu Al-Quran, maka dia bisa pasangkan. Tapi kalau ceramah, mohon maaf. Menurut saya dan sependek yang saya kaji, niku bukan, ya pokoknya ra oleh ngarang. Tapi guru TPQ boleh. Ngaji neng kene bayarannya sebulan 5 juta, ngoten boleh. Karena jelas-jelas yang diajarkan adalah Al-Quran. Dan pelajaran yang boleh dijadikan mahar adalah mulang Al-Quran. Orang enek lek ceramah niku akeh wong pinter, nggih. Gratis kabeh bapak-bapak niku. Ngrabi bojone apa mahare ceramah. Lah, pinter ceramah ya. Lek ngulang Quran tidak semuanya bisa. Pun itu. Yang kedua,
Ya mesti pasti ada yang tidak terima kan. Loh, enggak bisa Ustaz, saya juga belajar ini untuk ceramah. Saya juga berkorban ini untuk ceramah. Masa saya enggak bisa mengambil ujroh di situ? Ya silakan kalau main di level 2, level 2. Level satunya seperti itu. Ngajar Quran itu yang paling tinggi. Khairun nasi, pripun niku nggih? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Pripun niku hadis. Wis ngoten niku nggih. Berikutnya, setiap nabi ujiannya berat. Cobaannya Nabi Sulaiman nopo? Wah, masya Allah, betul, betul sama melu-melu Nabi Sulaiman. Saestu. Nabi Sulaiman niku cobane yang pertama. Niku Nabi Sulaiman niku kan cerdas banget, ngalim banget. Nggih, sugih nggih banget. Ujian yang pertama adalah beliau tidak memiliki putra. Duwe putra setunggal niku kan keguguran alit niku. Bentuknya pun juga tidak sempurna. Garwane dalam riwayat niku 700. Dalam riwayat yang lain niku 7.000. Nggih. Sing bener sing pundi? Jenengan sinten sing ajeng bidal sowan riyen monggo kula dongakne. Nggih. Trembelone disiapne. Nggih. Dan lek ngeterne kan ngangge niku kendaraane. Enggak bisa diantar pakai Fortuner, harus pakai keranda. Lek pengen dan cedok Nabi Sulaiman. Guyonane. Ya. Istrinya itu dalam riwayat kan Nabi Dawud sing garwane 900. Putrane niku lebih, Nabi Sulaiman itu lebih. Nah, dari istri yang segitu banyaknya pernah digilir dalam satu malam itu sekali. Dan jenengan waca tentang Tafsir Munir ngoten niku. Dan di antara mereka ternyata yang bisa hamil hanya satu pun niku mboten sempurna. Nomor kalih cobane Nabi Sulaiman. Diaturi kalih malaikat, Nabi Sulaiman jika engkau mengambil lebih di dunia, engkau akan mengambil, artinya jatahmu di akhirat itu tidak akan sebanyak dengan nabi-nabi yang lain. Saat dongan ya, Rabbi habli mulkan la yambagi ahadin min ba'di. Gusti kula njaluk kekayaan, ketenaran, kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Tapi kan ada konsekuensi. Besok sampean termasuk afkorul ambiya, fikir-fikire nabi. Repot. Tapi fikir-fikire nabi lho nggih, mboten fikir-fikire awake dhewe. Ya kelas juara terakhir tapi kan juara kelasnya para nabi. Ya awake dhewe aja adoh banget. Enggak boleh kemlindi. Itu cobaan berat yang kedua. Yang nomor 3, ya, Nabi Sulaiman itu napa lek ngarani? Besok nek mawon. Ketoke suarane jelas. Kalih mawon nggih. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan Mbak Nur. Sampai coba Nabi Sulaiman perang. Cobane dhewe ki opo? Paling lah seputra masuk. Ngedul kancane. Kasih rokok. Ngono wis terus diri kancane. Nah iya. Allah, terima kasih. Yai, terima kasih Bapak tadi. Sebelum acara ditutup, mungkin sedikit. Ini Pak Bagus ini termasuk nama lengkapnya Bagus Sudibyo Sumantri. Beliau pernah menerima penghargaan nasional tentang metode pengajaran anak. Ya. Tapi ilmunya dimentahkan sendiri. Mendapat penemuan baru. Masih Rako, saya baca dari biodatanya dari beliau. Hasil testimoni nggih ngoten. Pak anjing sini tentang anak. Wih, itu boleh. Cocok. Nek dia ngajari guru seder tentang bagaimana mengajar yang baik tentang. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada malam hari ini sudah cukup luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita juga begitu, supaya kalau ilmu kita nanti sampai ke anak cucu kita dan yang soleh dan soleh. Sebelum didoakan oleh Mbak Haji, inilah jalur hadiah Fatihah nang aku wong, ojo nang Mbah Pak Sodik, saya Pak Sodik. Langsung oleh siaran. Langsung
merinding. Oke. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini minta hadiah Fatihah bukan minta apa-apa, bukan minta kesehatan. Beliau adalah anaknya Bapak Suwarno yang bernama Evita Rahmadani. Kebetulan pada hari ini lagi digagarsakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau minta hadiah Fatihah supaya cepat diberikan kesembuhan. Jangan berpikir yang lain-lain. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Surah lagi. Terima kasih. Langsung doa saja. Alhamdulillah masyaallah. Perjalanan dalam ajar kita juga berulang biasa Allah. Selanjutnya hadiah Fatihah juga buat beliau, istrinya Bapak Haji. Pada hari ini lagi sakit. Beliau minta doakan supaya cepat sehat dan penyakitnya segera diangkat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kena berdua ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berkalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama bahwa perlombaan catur dan tenis meja dimulai tanggal berapa Bapak Agung?